Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Ananda sekalian, kembali lagi bertemu dengan saya Solihin. Pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana tahapan membuat Google Formulir di Google Classroom. Video ini merupakan bagian pertama, jadi saya akan tekan cara pertama, yaitu kita dengan masuk ke Classroom. Misalnya saya sudah memilih salah satu kelas, kayaknya di sini saya menggunakan akun belajar ID solihin39@guru.smk.belajar.id. Nah, kemudian langsung masuk kita ke tugas kelas. Di tugas kelas ini sudah disiapkan masing-masing mapel dengan pembedanya adalah topiknya. Topiknya merupakan nama mata pelajarannya. Jadi ini adalah kelas besar ya, kelas besar. Untuk di kelas 10 semua mata pelajaran dan semua guru sudah diundang dalam satu classroom ini. Kemudian yang selanjutnya untuk membuat tugas, maka kita masuk ke tugas kelas. Jadi Google Formulir ini merupakan salah satu bentuk tugas yang nantinya diharapkan diisi oleh siswa. Nah, kita langkah pertama buat, kemudian pilih tugas, lalu pada kolom judul kita beri nama judul misalnya absensi P01, P ini saya sebut sebagai pertemuan, 01 fisika kelas 10. Karena kita menggunakan kelas bersama, diharapkan untuk bisa membuat nomenklatur nama yang baik supaya tidak membingungkan siswa. Selain karena kita sudah menggunakan topik ya, tapi ini juga kita perlu perhatikan. Misalnya saya beri keterangan tanggal hari ini, tanggal 28, ya, tanggal 29 Juli 2021. Kemudian selanjutnya kita buat, ya, dari sini kita buat formulir. Setelah kita pilih buat formulir, maka akan tersedia formulir kosong dan akan terbuka otomatis di tab sebelahnya. Kita tunggu sampai tampil sempurna. Nah, ini sudah tampil. Kemudian di formulir tanpa judul, ya, kita beri nama judulnya sesuai dengan absensi, judul di penugasan ya. Judulnya adalah absensi P01 fisika X. Oke. Selanjutnya kita beri deskripsi formulir untuk pengingat saja. Ini pertemuan tanggal 29 Juli 2021. Nah, nantinya kita akan membuat nama lengkap dan satu lagi adalah kelas. Jadi dua pertanyaan ini merupakan pertanyaan dasar ya. Jadi selanjutnya Bapak Ibu bisa kembangkan, barangkali format absensi ini sekalian untuk evaluasi ya ke depannya, bisa Bapak Ibu jadikan formulir ini sebagai kuis. Nah, setelah kita rancang formatnya, jangan lupa di formulir tanpa judul nama dokumen ini kita klik satu kali saja dan namanya akan menyesuaikan dengan nama judul yang telah kita tuliskan di awal. Kemudian sebelum kita lanjutkan, kita ke pengaturan dulu supaya tidak lupa. Masuk ke setelan. Nah, Bapak Ibu di sini karena kita setelan akunnya adalah akun SMK Belajar. Nah, ini Bapak Ibu jangan dibatasi ya. Kalau kita checklist berarti yang bisa mengakses Google Form ini hanya yang merupakan anggota dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Direktorat SMK saja. Nah, berarti kita jangan checklist ini atau uncheck ya. Kemudian kita bisa berikan bukti, kumpulkan email, tanda terima jawaban, dan kita selalu kirimkan ke email mereka yang telah mengisi daftar hadir. Ini digunakan sebagai bukti otentik bahwasanya mereka mengisi daftar hadir jikalau nantinya ke depannya mereka menggugat misalnya ya. Jadi kita siapkan terlebih dahulu, kumpulkan email,
tanda terima jawaban, dan selalu kirimkan hasil respon. Nah, agar tidak terulang berkali-kali, batasi ke satu jawaban. Ini menyebabkan siswa harus masuk ke akun Google untuk bisa mengisi Google formulir ini. Nah, kemudian selanjutnya presentasi. Pada menu presentasi, misalnya ditambahkan respon, terima kasih, absensi P01 berisikan simpan. Kemudian langkah selanjutnya, nah tadi karena sudah diwajibkan masukkan email, ya, maka ini formulir ini akan mengumpulkan email untuk dikirimkan respon dari jawaban saat mengisi formulir. Nah, selanjutnya kita masuk ke absennya, ya, kita masukkan nama-namanya. Oke, kita sudah tulis nama lengkap. Di sini jangan jawaban singkat, ya. Khawatir Bapak Ibu nanti akan kebingungan ketika mereka daftar hadir. Mereka menuliskan nama panggil sedangkan berbeda dengan nama yang ada di daftar absensi. Maka kita akan coba dengan pilihan ganda akan seperti apa tampilannya, ya. Kemudian nama lengkap ini kita ambil dari absen. Absennya Bapak Ibu bisa akses di Google Drive bersama. Di Google Drive bersama di folder optimalisasi akun Belajar ID yang sudah kita pernah laksanakan belajar bersamanya pada hari Sabtu pekan lalu. Oke. Di drive bersama Bapak Ibu bisa buka di folder SMK Farmasi Mawadi Cirebon, lalu di optimalisasi akun Belajar ID. Nah, di optimalisasi akun Belajar ID ini pilih yang absen fix 2122. Oke. Selanjutnya kita masuk, ini filenya sudah saya buka. Di absen fix ini kita mengambil hanya nama. Nama untuk kita kopikan pada kolom formulir absen. Nah, kita klik dari kelas 10A, kita blok sampai bawah, bisa tekan Ctrl Shift dan arah bawah, kemudian copy, atau bisa Bapak Ibu klik kanan, salin, ya, salin, kemudian ditempel pada opsi 1 ini, klik kanan, ya, di blok, klik kanannya pada teks yang diblok, kemudian paste. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu kalau kita menggunakan format nama lengkap menggunakan pilihan ganda, nanti akan tampil seperti apa. Bapak Ibu, ini adalah tampilan ketika Bapak Ibu menuliskan nama lengkapnya dalam bentuk format pilihan ganda. Nah, kita akan coba cek lagi. Kalau kita menuliskannya atau kita memilih formatnya bukan pilihan ganda, ya, ada format lain di sini. Misalnya kita pilih drop down atau apa namanya, ya, ini, ya, untuk tombol scroll itu. Nah, kita coba preview atau pratinjau. Maka tampilan yang muncul akan menjadi seperti ini. Nah, jadi lebih simpel. Ya Bapak Ibu, hanya ada judul, deskripsi, email, nama lengkap pun tidak panjang karena namanya akan tersorot dalam satu daftar yang nantinya mereka pilih. Mereka tinggal memilih. Saya menggunakan urutannya ini berdasarkan urutan kelas, tidak urutan abjad, ya. Kalau urutan abjad nanti barangkali lama lagi untuk di shotnya. Ini saya menggunakan data dari absennya sudah disiapkan dalam format kelas. Selanjutnya kita pilih kelas 10B. Kelas 10B, langkahnya sama, Ctrl Shift arah bawah, klik kanan, salin. Kita kembali ke tampilan edit, ya, ke tampilan edit formulirnya. Kemudian kita tambahkan di opsi paling bawah. Kanan, paste.
Kita lanjutkan ke kelas 10C. Langkahnya sama, Ctrl Shift arah bawah. Klik kanan. Salin. Lalu buka tab absensi editing ya. Buka opsi 67, paste. Satu kelas lagi. Kelas 10D. Klik di absen pertama, Ctrl Shift arah bawah. Untuk blok seluruhnya, klik kanan, salin, kemudian buka tab absensi editing, kemudian di opsi 100 kita pilih klik kanan, paste. Total siswa seluruhnya ada 132. Jangan lupa Bapak Ibu, format ini wajib diisi, maka nyalakan tombol wajib diisi. Oke, selanjutnya pada kolom kelas kita buat pilihan ganda saja karena kelas hanya 4. Jadi tidak akan membuat daftar terlalu panjang. Kelasnya langsung saja XA, B, XC, dan XB. Jangan lupa Bapak Ibu wajibkan juga. Nah, langkah selanjutnya sebelum kita akhiri video panduan kali ini ya. Ini langkah pertama. Nanti di video berikutnya akan saya sampaikan langkah kedua. Cara kedua ya. Cara kedua membuat absensi menggunakan impor pertanyaan, dan nanti satu video lagi cara membuat absensi dengan membuat duplikasi atau salinan dari file Google Form. Oke, untuk finalisasi ya, untuk tahap akhir kita sesuaikan tema supaya lebih menarik tampilannya. Yang tampil pada akun siswa, kita pilih header, atau Bapak Ibu sudah siapkan headernya dari desain sendiri misalnya boleh, nanti tinggal diupload ya. Nanti diunggah di sini. Kemudian saya pilih dari daftar yang sudah ada, misalnya fisika ya, ini fisika. Maka saya ambil misalnya ini kira melengkung ya, bola basket. Nah, sisipkan. Selanjutnya Bapak Ibu bisa pilih warna tema. Oke, kemudian warna latar belakang. Nah, gaya font Bapak Ibu bisa pilih dekoratif atau formal atau lucu. Saya pilih lucu ya. Nah, kemudian terakhir pada jawaban. Bapak Ibu perlu diperhatikan bahwasanya Google Formulir ini meskipun di Google Classroom Bapak Ibu sudah menentukan deadline batas waktu pengisiannya, tapi jika Bapak Ibu masih membuka ini menerima jawaban, maka siswa tetap dapat mengisi Google Formulir ini meskipun sudah lewat dari batas waktu pengisian. Jadi ketika waktunya habis, Bapak Ibu kembali lagi ke sini untuk menonaktifkan formulir. Jika formulir diharapkan tidak diisi melewati batas waktu. Ini tandanya tidak menerima jawaban. Saya buka kembali karena saya akan membuka formulir ini untuk diberikan kepada siswa. Kemudian membuat spreadsheet. Nah, ini untuk salinannya. Jadi rekapnya Bapak Ibu nanti buat satu saja. Misalnya di sini saya buat rekap absensi X. Kita buat. Ya. Langkah akhir kita ubah nama sheet dari rekap absensi fisika ini ya. Karena ini bersumber dari formulir pertemuan pertama, maka kita ubah nama sheet-nya jadi P01 fisika X. Ya. Misalnya ini ya. Supaya nanti di
tab selanjutnya atau di sheet selanjutnya di sebelah kanan atau sebelah kiri, ini kita gunakan untuk pertemuan berikutnya. Nah, kita ubah ya di tanda panah di sini di bawah. Kemudian ganti nama. Atau bisa juga kita klik 2 kali pada form respon 1. P01 fisika. Nah, selanjutnya selesai Bapak Ibu. Bapak Ibu kembali lagi ke Google Classroom. Kita close dulu. Nah, ini kita close juga. Kita kembali lagi ke Google Classroom. Kita tunggu beberapa saat sampai merespon. Kita tunggu. Ya, oke. Ini sudah kembali lagi ke terakhir kali kita edit ya. Jadi Bapak Ibu, di sini sudah saya beri judul, sudah saya beri petunjuk. Kemudian tadi kita sudah membuat formulir, maka formulir tanpa judul ini kita hapus saja. Selanjutnya kita lampirkan formulir yang sudah jadi, yaitu tambahkan dari Google Drive. Bapak Ibu ingat-ingat kembali tadi memberi nama formulir untuk absensinya dengan nama apa, jangan sampai salah melampirkan. Nah, supaya lebih mudah, ini dalam tampilan PC ya. Nah, ini sudah saya beri ciri ya, dengan headernya adalah orang bermain basket. Nah, jadi kita lebih mudah untuk mencarinya. Atau jika Bapak Ibu lebih hafal dengan namanya, Bapak Ibu bisa tampilkan dalam bentuk daftar. Nah, dalam bentuk daftar ini terlihat absensi P01 Fisika dengan format Google Formulir. Kalau ini formatnya adalah Google Sheet. Nah, jadi kita pilih yang ini untuk absen, kita sisipkan. Nah, Bapak Ibu, jika ingin memberi batas waktu, silakan diberi batas waktu misalnya karena misalnya saya jadwalkan ini jam 11 terbit ya. Maka saya beri batas waktu sampai jam 12 karena mapel di pembelajaran daring kita pakai durasi 1 jam. Jadi untuk absen supaya mereka bisa mengakses pelajaran tepat waktu, kita batasi waktunya sesuai dengan jadwal pelajarannya. Tanggal 29 pukul 12. Oke. Kemudian tidak ada topik, kita ubah jadi topik fisika. Ya Bapak Ibu, ini penting ya Bapak Ibu. Pada kolom topik ini perlu Bapak Ibu cermati supaya nanti langsung rapih pada GCR-nya. Karena 3 menit lagi langsung saya kirimkan saja, bisa tugaskan. Tapi jika ingin diterbitkan pukul 11 juga tidak masalah. Ya. Ini harus terbit sebelum tenggat waktu. Tenggat waktu tadi tanggal 29. Nah, kita terbitkan jam 11. Oke, jadwalkan. Ya, kalau sudah selesai dijadwalkan, kita lihat kirimannya nanti akan masuk otomatis di, nah ini dia, ya, di absensi di topik fisika, absensi P01 fisika X. Nanti akan dijadwalkan terbit pukul 11 kurang lebih 2 menit lagi. Ya, sudah jam 11 dan kita coba refresh. Kita coba refresh, maka kita lihat perubahannya. Ini tombolnya tidak menyala. Jadi sekali lagi Bapak Ibu penting untuk menentukan topik supaya siswa mudah untuk mencari bahan ajar atau latihan atau bentuk lainnya yang Bapak Ibu berikan melalui Google Classroom bersama ini. Oke, kita lihat. Langsung saja kita klik fisika di sini ya. Kita klik fisika di sini.
Ya. Oke, ini absensi fisika ya. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan belum terbit juga bisa terbitkan sekarang, edit. Biasanya delay antara 1 sampai 2 menit. Nah, ini sudah dijadwalkan. Kita cek lagi, setelah saja. Nah, ini dia ya. Jadi ini tanda-tanda kirimannya sudah terbit. Jadi tombolnya menyala ya, dengan mungkin warna yang tidak jauh beda dengan yang tadi, tapi yang tadi samar. Nah, ini akan terlihat dari 132 siswa belum ada yang menyerahkan. Kita tunggu nanti sampai jam 12 siang. Oke, jam 12 siang jangan lupa Bapak Ibu kembali lagi ke Google Formulir ini untuk nanti jika sudah jam 12 siang Bapak Ibu tutup respon ya di kolom jawaban. Nah, ini karena ini saya buka dari GCR, maka saya pilih edit formulir ini sebagai pemilik formulir. Nah, selanjutnya akan tampil pertanyaan dan jawaban. Pada kolom jawaban, nah, kita tutup respon dengan klik ini ya. Jadi, kalau saya mengklik sekarang, nanti anak-anak tidak bisa menjawab respon. Terima kasih untuk video kali ini. Saya cukupkan. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Di video masih tentang Google Formulir ya. Nah, ini sudah ada satu tanggapan masuk. Nah, oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Tetap sehat selalu, jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.